Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang desain tampilan web sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Anggun Sacitap Triyoga. Saya dari nomor absen 30 bersama teman-teman saya. Saya Ayesa Nandita dari absen 6. Saya Arfa Darinawan dari absen 13. Saya Kalisana Nadiatmo dari absen 20. Saya Mutia Dharma Limanurung dari absen 27. Saya Yola Karunia Pakpahan dari absen 35. Pertama-tama, Irfan akan menjelaskan tentang pendahuluan dari desain tampilan web sederhana. Pertama-tama ada pendahuluan. Website merupakan salah satu media digital yang sangat penting dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Hampir semua bidang kehidupan kini terintegrasi dengan layanan berbasis website, baik itu e-commerce, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, maupun hiburan. Namun, tidak semua website memiliki tampilan yang ramah pengguna atau user-friendly. Banyak website yang sebenarnya memiliki konten informatif, tetapi gagal menarik pengunjung karena desain yang rumit, navigasi membingungkan, atau tata letak tidak konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan metode yang sistematis dalam merancang website. Salah satunya adalah dengan menggunakan berpikir komputasional. Lalu ada beberapa rumusan masalah yang dapat terjadi dalam pembuatan desain web sederhana ini. Yang pertama, bagaimana penerapan berpikir komputasional dalam perancangan desain web sederhana. Masalah yang kedua itu ada apa saja sih tahapan berpikir komputasional yang dapat diterapkan. Yang ketiga, bagaimana contoh penerapan dalam bentuk studi kasus perancangan website. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai penerapan berpikir komputasional. Yang kedua, menjadi pedoman awal bagi siswa dalam mendesain website. Yang ketiga, menghasilkan rancangan desain website sederhana yang mudah digunakan. Nah, di sini masuk ke konsep berpikir komputasional. Di berpikir komputasional ini, kita tidak diminta untuk berpikir seperti mesin. Tapi kita diajak berpikir layaknya komputer, yang sistematis, logis, dan efisien. Dan di sini juga disebutkan bahwa menurut Janet Wing pada tahun 2006, berpikir komputasional itu bukan berarti hanya berpikir seperti mesin, melainkan memanfaatkan konsep komputer untuk menyelesaikan masalah manusia. Selanjutnya ada tahapan berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi ini menjelaskan bagaimana dia itu memecahkan masalah yang besar dan disusun lagi jadi masalah yang lebih kecil. Terus yang kedua itu ada pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini dia mengenali kesamaan dari berbagai kasus yang serupa. Terus yang ketiga ada abstraksi. Dia ini menyaring elemen penting, terus disederhanain ke bentuk yang lebih kompleks. Terus yang keempat ada algoritma. Dia ini menyusun langkah logis untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya ada prinsip dasar desain website sederhana. Yang pertama, konsistensi. Tampilan dan tata letak harus konsisten di semua halaman. Yang kedua, kesederhanaan. Desain tidak boleh terlalu ramai. Fokus pada konten utama. Yang ketiga, navigasi jelas. Pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah. Yang keempat, responsif. Website dapat dibuka di berbagai perangkat seperti PC, tablet, dan smartphone. Nah, di sini saya membuat beberapa contoh tampilan desain web sederhana. Di sini saya menampilkan ada di tampilan laptop dan di tampilan HP. Nah, di tampilan laptop ini kontennya itu lebih banyak. Tidak seperti di HP yang bisa ditaruh hanya satu konten aja, karena kalau layar HP itu cenderung lebih kecil dan kalau tampilan laptop itu cenderung lebih lebar. Makanya di sini saya buat untuk konten di laptop itu bisa ditaruh lebih banyak. Kalau di HP itu ditaruh lebih sedikit. Namun strukturnya tetap sama, yaitu ada header, banner,
konten, tombol aksi, dan footer. Lalu ada beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pembuat desain. Yang pertama itu untuk pengembangan yang lebih lanjut, desain web sebaiknya dilengkapi dengan responsivitas agar nyaman di berbagai perangkat. Lalu penelitian lebih lanjut yaitu dapat membandingkan efektivitas berpikir komputasional dengan metode desain lain. Lalu perlu adanya evaluasi langsung dari pengguna yaitu user testing agar desain benar-benar sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan berpikir komputasional sangat membantu dalam merancang website yang intuitif. Dengan membagi desain ke dalam dekomposisi, mengenali pola desain sukses, menyederhanakan elemen dengan abstraksi, dan menyusun alur logis melalui algoritma. Sebuah website dapat lebih efisien, mudah digunakan, dan menarik bagi pengguna. Studi kasus toko buku online membuktikan bahwa meskipun desain sederhana, jika dirancang dengan metode komputasional, hasilnya tetap profesional dan fungsional. Kami kira cukup sekian presentasi tentang tampilan web sederhana dari kelompok So. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.